Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang Kejadian 28. Sebelum itu mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi kita tahu kalau si Yakub itu ingin lari dari Esau karena Esau ingin membunuh Yakub, itu di ayatnya yang sebelumnya. Jadi dia kabur ke Arum. Sebelum itu dia diberkati lagi oleh Ishak, dan juga diingatkan Ishak kalau dia itu nggak boleh mengambil istri perempuan dari Kanaan karena orang Kanaan itu orang yang menyembah berhala dan juga menyembah patung-patung, sehingga tidak menyembah Tuhan Allah. Jadi Ishak mau kalau anaknya itu jangan sampai mengambil istri dari orang Kanaan. Lalu Yakub pun pergi dari Batsheba ke Harun dan tiba di suatu tempat. Lalu dia bermalaman di sana. Lalu di sana dia bermimpi bahwa Tuhan datang di ayatnya yang ke-12. Maka bermimpilah ia di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan ke selatan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi dan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, lalu kan si Yakub ini langsung bangun ya Bapak Ibu. Langsung dia kaget. Tuhan bakalan janjiin itu kepada dia. Jadinya dia pasti kaget dong, karena dia bakalan dibuat menjadi bangsa yang besar seperti debu gitu, jadi banyak banget ya. Terus juga Tuhan kasih loh wilayahnya ke situ, jadi dia agak ragu-ragu juga sih. Jadi dia membuat nazar, membuat janji dengan Tuhan kalau benar Tuhan kabulin bahwa Tuhan itu sebagai Allahnya. Jadi Tuhan udah kasih kita A, tapi kita sendiri yang melenceng. Jadinya kita nggak bisa dapat berkat itu. Contohnya sih seperti saya ya. Saya pernah mengerjakan tugas khotbah. Kadang tiba-tiba teman ngajak nonton, tiba-tiba diajak main. Wah, itu di umur sekarang sih, saya sih remaja ya. Itu tuh susah banget buat nolak. Ada aja yang ganggu. Ya udahlah, saya tolak walaupun dalam kedagingan saya tuh mau banget Bapak Ibu. Mau lah. Itu imannya diuji banget. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau berkat itu pasti selalu ada di hidup kita. Tuhan gak bakalan kasih lebih, Tuhan gak bakalan kasih kurang, tapi Tuhan kasih semuanya cukup tanpa kekurangan suatu apapun.
Terus hati-hati dengan iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hati-hati ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Walaupun hal sekecil pun yang gak baik kita pikirkan, lama-lama pasti akan jadi besar. Karena apa? Setan di sekeliling kita. Jadi dalam pesan kali ini kita diingatkan dengan iman diri kita sendiri. Karena kita tahu tadi iblis atau setan tuh banyak di luar sana yang ingin mengganggu kita sehingga kita itu melenceng dari jalan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.